Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang sudah diberikan oleh Ibu Hawa Era. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga, masih di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat lebih mudah untuk Anda pahami. Bapak pimpin doanya dari sini ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Bapak harap setelah anak-anakku sekalian menonton video yang Bapak berikan, anak-anakku dapat mengenal lebih dekat benda gas. Kemudian anak-anakku sekalian mengerti apa sih itu benda gas. Kemudian anak-anakku sekalian dapat mengetahui sifat-sifat yang ada pada benda gas. Kemudian anak-anakku sekalian dapat mengetahui timbangan apakah yang digunakan dalam mengukur suatu berat. Dan yang terakhir, setelah menonton video yang Bapak berikan, anak-anakku dapat membantu Lani dalam mengukur menggunakan timbangan kue dengan satuan kilogram. Nah, Ayah Bunda mohon bantuannya ya untuk mendampingi Ananda selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Yuk, sekarang kita mulai pembelajarannya. Let's go. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Namun hari ini kita akan belajar di pembelajaran kelima ya, melanjutkan pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu Awera kemarin di pembelajaran yang keempat. Sekarang silahkan dibuka bukunya anak-anak, karena kita akan memulai pembelajarannya. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Nah, jadi selain benda padat dan benda cair, ada juga yang namanya wujud benda gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Jadi udara tidak dapat kita pegang, namun dapat kita rasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda, alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu ada kantong plastik bening, ada balon. Nah, langkah-langkah pengerjaannya, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, tentunya sangat mudah ya. Ini ada bentuk balon yang berwarna merah ini
dan warna hijau dan yang lain-lainnya. Ini adalah bentuk balon. Nah, jika berdasarkan percobaan ini, nah ini yang panjang-panjang ada bulat-bulatnya ini kita ibaratkan plastik ya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan percobaan tadi, terdapat dua benda ya. Nah, sekarang kita akan lengkapi tabel berikut, berikan tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang telah kalian amati. Misalnya gas dalam ban, gas dalam balon, udara di dalam plastik, ada asap, dan juga gas dalam LPG. Nah, sekarang kita akan melihat nih, misalnya nomor 1, gas di dalam ban. Misalnya apakah bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tetap sama menempati ruang yang dia tidak berubah-ubah ya. Nah, jika jawaban benar, maka berikan tanda centang, dan apabila salah, berikan tanda X. Nah, seperti yang tadi ya, ada di nomor pertama itu ada gas dalam ban, kemudian nomor 5 ada gas di dalam LPG. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan ya. Ini jawabannya, misalnya dapat digenggam. Gas dalam ban nggak bisa digenggam ya. Ya, kemudian tidak dapat digenggam. Nah, jadi di dalam itu ada ini jawaban-jawabannya. Misalnya udara di dalam plastik itu tidak bisa juga digenggam. Ingat, gas tidak dapat digenggam tapi dapat dirasakan. Dari percobaanmu, simpulkan sifat benda gas yang mempunyai jadi benda gas mempunyai sifat pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kemudian yang kedua, benda gas tidak dapat dipegang. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk mengetahui gas ya. Alat-alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, jadi alat-alat untuk menimbang berat misalnya timbangan beras. Nah, ini bentuk timbangan beras. Pasti kalian pernah kalau biasanya di kampungnya Bapak itu ada penggilingan padi. Di sana pasti ada timbangan seperti ini. Nah, timbangan seperti ini digunakan untuk menimbang beras. Nah, kemudian ada yang kedua, timbangan badan. Nah, ini ada di dalam kelas loh anak-anak, timbangan badan ini. Kemudian ada timbangan kue, biasa ada di pasar ya, kelihatan ini. Kemudian ada yang berikutnya lagi namanya timbangan gantung, biasa digunakan untuk di posyandu untuk menimbang berat badan anak. Kemudian ada selanjutnya timbangan di warung. Nah, timbangan yang warna hijau ini biasanya kita jumpai di warung-warung. Dia berada di warung. Nah, timbangan warung ini biasa ketika kita beli terigu atau beli gula, maka akan ditimbang menggunakan timbangan yang berwarna hijau ini ya, timbangan warung. Nah, yang terakhir ada yang namanya neraca. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, lihat ya, ini ada timbangan. Timbangan ini timbangan kue. Bukan ya, timbangan ini timbangan yang biasa kita jumpai di pasar. Ternyata menggunakan satuan kilogram. Jadi, timbangan ini menggunakan satuan kilogram.
Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini ada beberapa alat-alat. Silakan Anda pilih. Ini merupakan sangat mudah ya. Jadi kita tinggal menjodohkan. Nah, lihat di sini ada telur menggunakan timbangan warung, bayi menggunakan timbangan yang tadi Ustadz timbangan gantung ya. Kemudian ada kalung atau emas menggunakan neraca. Kemudian ada terakhir ada ini juga makanan atau kue menggunakan timbangan kue. Yang terakhir ada beras. Beras pastinya menggunakan timbangan beras. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Nah, ini ada gambarnya ya. Dayu sedang membantu ibunya di dapur. Tahukah kalian di dalam tabung gas atau biasa dengan tabung LPG, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Jadi itulah kelebihan dari tabung gas. Bantulah Lani bagaimana cara menimbang timbangan kue. Nah, di halaman 103 itu ada anak-anak sekalian membantu Lani untuk menimbang kue menggunakan timbangan kue. Ingat ya, 1 kilogram setara dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram setara dengan 1000 gram. Nah, lihat ini ada timbangan di halaman 103 ya. Ada poin 1, 2, dan 3. Di bagian pertama, kita lihat dulu, kita perhatikan ya. Di sini ada 5 kilo lebih ya. Jadi, berapa jawabannya? Ayo, berapa? Semuanya ada berapa? Jadi, untuk bagian pertama ini, jawabannya adalah 5 kilo 200 gram. Ingat setiap tanda itu berarti 200 ya. Setiap tanda setelah angka 5. Kemudian yang kedua ini 4 kilo. Lihat ada tandanya pas di tengah-tengah ya. Berarti dia 4 kilo di sini adalah 4 kilo atau bisa kita tuliskan 4 kilo 600 gram karena di sini ingat tandanya melebihi 3 ya. Setiap tanda ini berarti 200 gram. Jadi ketika 3 berarti 600 gram. Berarti 4 kilo 600 gram. Kemudian yang berikutnya ada tanda 3 kilo lebih 1, 2. Berarti 3 kilo 400 gram. Sangat gampang kan anak-anak? Nah, ini merupakan soal yang mudah ya. Tentunya anak-anakku sekalian bisa untuk menghitungnya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu.
Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan sampah dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Jadi asap itu kecil-kecil ya. Ini adalah gambar kebakaran hutan. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang ayo kita baca sebuah bacaan. Presiden ajak masyarakat gotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, tepat pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. 7.054 viewers Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berpartisipasi aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran itu, membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan dari Presiden. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan hari ini ya, anak-anakku semua. Semoga anak-anakku semua dapat mengerti materi yang Bapak berikan hari ini. Ayah Bunda, terima kasih karena telah mendampingi Ananda selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.